warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lini Sudiba. Di video ini kita akan membahas salah satu teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yang menarik, yaitu etnometodologi. Metode ini unik karena bukan cuma sekedar mengamati perilaku sosial, tetapi benar-benar menyelami bagaimana orang biasa di masyarakat menciptakan keteraturan sosial dalam keseharian mereka. Nah, di sini kita bukan cuma belajar tekniknya, tetapi juga mindset atau cara berpikir khas etnometodologi. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, mari kita mulai dari pengertiannya dulu, di mana etnometodologi diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967. Kalau kita pecah kata-katanya, yaitu etnot merujuk pada etnis atau kelompok masyarakat, sedangkan metodologi berarti cara atau metode. Jadi secara sederhana, etnometodologi adalah metode untuk mempelajari bagaimana suatu kelompok masyarakat memahami peraturan dan menciptakan keteraturan sosial mereka sendiri. Tetapi ini bukan tentang aturan formal ya, etnometodologi juga lebih tertarik pada aturan yang tidak tertulis, yang kita lakukan secara otomatis. Contohnya yaitu cara kita antri, cara kita bercanda di grup WhatsApp, atau cara kita menyapa tetangga saat lewat di gang. Ketiga adalah konteks reflektivity, yaitu orang sadar mereka sedang berperilaku sosial dan kadang perilakunya berubah saat sadar diamati. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik etnometodologi. Supaya paham konteks analisis datanya nanti, kita perlu tahu karakteristik etnometodologinya dulu. Yang pertama yaitu fokus pada aktivitas sehari-hari, yang kelihatannya sepele, tetapi kalau kita teliti ternyata penuh makna. Nah, yang kedua adalah metodologi percaya bahwa makna sosial itu bersifat indeksial, yang bagaimana artinya makna tergantung konteks. Kata halo di kelas bisa beda maknanya dibandingkan halo di chat mantan. Misalnya kita biasanya nyelonong masuk kantin, tetapi kalau tahu lagi diteliti mendadak jadi sopan dan rajin antri. Nah, teknik analisisnya harus bisa membongkar fenomena semacam ini. Selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Sebelum kita masuk analisis, kita kumpulkan datanya terlebih dahulu. Etnometodologi suka pakai observasi partisipatif, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan dan ikut melakukan aktivitas yang diteliti. Wawancara informal juga sering dipakai, tetapi bukan wawancara kaku ala skripsi biasa. Ini lebih ke mengobrol biasa atau santai, sambil cari tahu gimana orang itu memahami dunia sosial mereka. Nah, selain itu, etnometodologi suka merekam atau percakapan spontan dan menganalisis dokumen sehari-hari. Contohnya itu kayak chat grup keluarga atau memo kerja. Data yang diambil itu natural, bukan hasil settingan peneliti. Nah, sekarang kita akan masuk ke intinya, di mana bagaimana sih cara menganalisis data dalam etnometodologi. Prosesnya itu panjang dan juga mendalam, karena kita benar-benar mengupas tuntas makna di balik aktivitas sehari-hari tadi. Selanjutnya adalah transkripsi detail, yaitu langkah pertama semua data mentah harus ditranskrip lengkap. Bukan cuma obrolannya, tetapi juga jeda, tawa, batuk, suara latar, semua dicatat. Itu karena dalam etnometodologi, setiap detail punya makna sosial tersendiri. Yang kedua adalah identifikasi pola interaksi. Dari transkrip itu kita mulai cari pola siapa yang sering mulai mengobrol dan bagaimana aturan tidak tertulis tercipta. Misalnya contohnya di kantin ada kode-kode tertentu yang cuma dipahami pelanggan lama, sementara pelanggan baru seringkali bingung.
Yang ketiga adalah members method. Ini yang khas dari etnometodologi. Kita bukan cuma menganalisis dari sudut pandang peneliti, tetapi kita coba masuk ke cara berpikir anggota masyarakat itu sendiri. Kita gali gimana mereka memaknai tindakan mereka sendiri. Apa yang menurut mereka sopan, gak sopan, biasa aja, atau lucu. Jadi bukan kita yang menghakimi atau menafsirkan seenaknya, tetapi kita coba memahami logika internal mereka. Yang keempat adalah analisis indexiality. Ingat tadi kita membahas indexiality. Nah, di sini kita cari tahu bagaimana makna suatu tindakan tergantung konteks. Misalnya bercanda pakai kata goblok. Bisa lucu di tongkrongan, tetapi malah bikin ribut di forum resmi. Konteks yang membedakannya. Yang kelimanya adalah reflexivity check. Kita juga perlu kritis, apakah perilaku yang kita rekam itu natural atau berubah karena mereka tahu sedang diamati. Kalau ada perubahan karena sadar direkam, itu juga bagian penting dari analisis. Nah, yang keenam adalah menyusun narasi temuan. Terakhir, kita merangkai semua temuan tadi jadi naratif analitis. Narasi ini bukan sekedar laporan deskriptif, tetapi menjelaskan bagaimana keteraturan sosial tercipta dari aktivitas sehari-hari yang terlihat sepele. Kita bongkar logika sosial yang tersembunyi di baliknya. Biar makin paham, mari kita belajar contoh konkretnya, yaitu misalnya peneliti tentang budaya antri di kantin kampus. Peneliti duduk diam-diam mengamati antrian, merekam percakapan, lalu mengobrol santai bersama mahasiswa baru atau lama. Nah, dari data itu, ketahuan ternyata mahasiswa baru seringkali bingung kapan harus maju, kapan harus mundur, karena aturan antrinya tidak tertulis. Nah, sementara mahasiswa lama tahu persis kapan harus bergerak. Dari sini terlihat bahwa aturan antri kantin bukan aturan formal, tetapi keteraturan sosial yang tercipta lewat interaksi sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai order for the law. Keteraturan lahir dari bawah, bukan dari atas. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini. Di mana metode ini tuh sangat bagus untuk mengungkap aturan sosial yang tersembunyi, yang selama ini kita jalani tanpa sadar. Tetapi ada juga kelemahannya. Prosesnya lama dan melelahkan karena harus memperhatikan detail kecilnya. Selain itu, agar data tetap natural, itu susah kalau subjek sadar mereka diamati. Etnometodologi lahir sebagai kritik terhadap sosiologi tradisional yang dianggap terlalu formal dan juga kaku. Harold Garfinkel, pencetusnya, merasa bahwa ilmu sosial sering mengabaikan akal sehat dan cara-cara sederhana yang digunakan orang biasa untuk mengatur hidup sosial mereka. Nah, alih-alih memaksa teori dari luar, Garfinkel mengajak kita mendengarkan suara orang biasa, mencari tahu bagaimana mereka sendiri memahami keteraturan. Selanjutnya adalah etnometodologi punya hubungan dekat dengan fenomenologi, khususnya pemikiran Alfred Schutz, yang menekankan bahwa dunia sosial adalah konstruksi makna dari kesadaran manusia sehari-hari. Ia juga bersinggungan dengan intersionisme simbolik yang menyoroti bahwa makna lahir rasionisme simbolik yang menyoroti bahwa makna lahir lewat interaksi simbolik antar individu. Nah, bedanya etnometodologi fokus mengkaji proses real time pembentukan keteraturan sosial mikro. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan tadi adalah teknik analisis data metode etnometodologi mengajarkan kita bahwa dunia sosial tidak pernah sekedar apa yang terlihat. Di balik setiap salam, tawa, obrolan singkat, dan logika sosial yang rumit, tugas peneliti
Tugas peneliti adalah membongkar logika tersembunyi itu dengan cara memahami dunia dari sudut pandang pelaku sosial itu sendiri. Ini yang membuat etnometodologi menarik sekaligus menantang. Demikian penjelasan dari saya terkait teknik analisis data metode etnometodologi. Semoga bermanfaat buat kita semua yang sedang belajar metode penelitian kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share ya. Bye-bye.